Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin ini waktu liburan, tapi kita tetap mengisinya dengan ibadah, menyembah Tuhan, ya bersekutu satu dengan yang lain, dan terutama kita belajar firman Tuhan. Nah, topik kita pagi hari ini adalah tentang the speaking God. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata-kata. Sehingga kata-katanya, kehendaknya itu bisa kita tangkap, bisa kita dapatkan di dalam hidup ini, saudara. Nah, saudara, mungkin kita sering mendapat anjuran atau dorongan ya untuk baca Alkitab, pelajari Alkitab. Tapi sebenarnya mudah atau susah, saudara, ya untuk kita baca Alkitab, kita belajar Alkitab, sulit atau kemudah? Karena Allah yang berkata-kata yang kita akan bahas hari ini adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi bukan perkataan Tuhan menurut si A, menurut si B, tapi terutama perkataan Tuhan yang tertulis, yang sudah berjalan berabad-abad sampai di tangan kita hari ini. Bahkan di dalam bahasa kita sendiri. Ya disitulah Tuhan berbicara, saudara. Jadi yang kita percaya di dalam gereja kita adalah Tuhan berbicara kepada kita terutama itu dengan Alkitabnya. Baru setelah itu yang hal-hal yang sekunder. Ya melalui pernyataan kepada si A, si B. Jadi artinya kalau saya mendengar pernyataan Tuhan dari seorang manusia, walaupun itu seorang hamba Tuhan, ya dengan pelayanan yang luar biasa, disampaikan khusus kepada saya punya pilihan untuk setuju atau tidak. Itu tidak otoritatif, saudara. Ya, sekali lagi, kita percaya segala pernyataan Tuhan yang disampaikan melalui manusia, hal-hal yang khusus misalkan mengenai saya, itu tidak otoritatif. Karena satu-satunya otoritas yang tertinggi adalah Alkitab. Maksudnya manusia yang menyampaikan bisa salah. Ya, bisa salah. Semua manusia yang menyampaikan firman Tuhan belum manusia yang sempurna. Otomatis apa yang disampaikan bisa salah. Ya, bisa benar tapi bisa salah. Jadi tugas kita lah untuk mempelajari Alkitab sehingga kita punya dasar di dalam segala hal di dalam hidup ini. Jadi gereja harus memperlengkapi jemaatnya di dalam firman Allah yang tertulis. Itulah sebabnya pertama kita percaya Allah kita adalah the speaking God. Di dalam Ibrani dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang dan dengan pelbagai cara berbicara melalui nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes diawali dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia akhirnya di ayat-ayat bawahnya. Jadi firman, saudara. Di awal sekali di dalam kitab Kejadian segala penciptaan itu diawali dengan Allah berfirman, maka sesuatu jadi. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah segala makhluk. Semesta diciptakan oleh firman Tuhan. Dan akhirnya kita tahu firman itu menjelma menjadi manusia. Yesus, penyataan Allah yang paling jelas bagi kita. Penyataan Allah yang final. Dan segala perbuatan Tuhan, pribadinya, sifat-sifatnya, pekerjaannya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, dituliskan oleh nabi-nabinya, rasul-rasulnya, murid-muridnya. Sehingga itu tersusun menjadi 66 buku seperti yang kita pegang sekarang. Mungkin dalam bentuk digital juga. Jadi itu Allah berbicara, saudara. Itu yang kita masukkan pada pagi hari ini. Nah jadi kembali pertanyaan tadi, saudara. Pada waktu kita membaca Alkitab, sejujurnya mudah atau tidak mudah? Ya, kalau kita katakan mudah, saudara takut diuji ya. Saya takut diuji. Tapi kalau kita katakan sulit, bagaimana bisa? Karena firman Allah buat semua orang. Orang yang paling sederhana sampai orang yang paling pintar pasti bisa mengerti firman Tuhan.
Jadi memang jawabannya bisa mudah, bisa susah saudara. Ya paling aman gitu. Ya. Nah, mengapa tidak mudah kalau kita mau jujur? Ya ada beberapa hal. Yang pertama, karena Allah bukan manusia. Kan melalui firman-Nya ini kita ingin mengenal Dia, bukan? Kita ingin mengetahui seperti apa sih pribadinya Tuhan. Siapakah Dia? Apa yang diinginkannya? Mengapa Dia lakukan A, lakukan B? Kita ingin mengenal kan? Tapi masalahnya Allah bukan manusia. Jadi coba bandingkan, kalau saya ingin mengenal seseorang, seorang teman misalkan, itu kan relatif mudah saudara. Ya betul? Kita tinggal banyak menghabiskan waktu bersama dia, banyak ngobrol, ya banyak bersama-sama, kita melihat bagaimana reaksinya, responnya terhadap satu pengalaman, satu situasi, lalu kita bisa menarik kesimpulan. Dan umumnya orang bisa punya kesimpulan yang sama mengenai seseorang. Kalau seseorang itu adalah orang yang baik, orang yang murah hati, pasti banyak orang setuju. Ya, karena perbuatannya kan terpancar, bisa kita amati, bisa kita rasakan, lahiriah gitu. Ya, kalau seorang ini seorang yang keras, kata-katanya gampang kesinggung, ya dalam konteks kita sehari-hari kita bisa rasa. Ya, banyak orang bisa setuju gitu. Nah, tapi masalahnya Allah bukan manusia, saudara. Nah, lalu yang kedua, kitanya ini punya banyak keterbatasan. Baca kita bisa nggak ngerti. Ya, orang mengatakan sesuatu bisa salah. Apa yang saya katakan ini juga bisa salah, saudara. Tapi ada Roh Kudus yang memimpin kita semua. Ya, pada akhirnya, kalau kita percaya bahwa di atas semuanya Tuhan bekerja, kita percaya hanya yang baik yang kita semua terima. Jadi kita punya banyak keterbatasan. Kemampuan kita terbatas. Dan poin yang ketiga, mengapa itu tidak terlalu mudah? Saudara, kalau jujur, antara Alkitab ini dengan kita, ini kan ditulisnya panjang saudara, sejarahnya ribuan tahun yang lalu. 1.500 tahun lebih dari saat ini. Buku yang paling kuno katanya kitab Ayub, ditulis mungkin hampir 2.000 tahun yang lalu. Bahkan buku yang paling baru, yang paling akhir, katanya kitab Wahyu, ditulis pada abad pertama, pada akhir abad pertama. Jadi sudah ribuan tahun. Jadi antara kita dengan tulisan-tulisan ini, kitab-kitab ini terbentang jurang, mau tidak mau, harus kita akui saudara. Jurang waktu, jurang bahasa, ya puji Tuhan bahwa ini akhirnya diterjemahkan. Dan lagi jurang budaya. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar saudara. Sehingga setiap kali kita baca, kita pakai cara berpikir kita yang saat kini. Padahal budaya itu penting sebenarnya. Saya ambil contoh, tidak usah jauh-jauh saudara. Budaya kita di sini yang hanya terpisah sekian puluh tahun. Jadi dulu waktu saya muda, itu kan di televisi, ya belum seperti sekarang, itu kan ada siaran iklan kan. Ya saudara yang sejaman dengan saya mungkin ingat ya, siaran niaga, mana suka siaran niaga, ya isi iklan semua. Nah ada satu iklan kecap, saya ingat, kecap. Ya kecap. Saya lupa mereknya, saya nggak ingat persis. Tapi yang saya ingat pesannya, karena adegan-adegannya itu gini. Jadi ada suami pulang kerja. Ya, nah istri kan habis masak di rumah. Jadi sudah suami duduk lalu makan. Hasil masakan istrinya, dia mulai suap satu suap. Lalu dia nggak suka saudara. Mukanya cemberut, dia berdiri, dia pergi keluar. Ya bayangkan pada waktu itu. Iklannya kayak gitu. Jadi dia kayak ngambek gitu, pergi keluar rumah. Nah istri ikuti dari belakang. Rupanya si suami ini akhirnya masuk ke satu warung, makan, dan pakai kecap. Jadi sama istri dilihat merek kecapnya. Berikutnya, istri masak pakai kecap itu saudara. Wah sekarang suaminya makan dengan lahap, senyum-senyum. Ya pada waktu itu. Saudara kalau iklan itu diputar sekarang, bayangkan istri sudah masak, ditinggal pergi begitu saja. Waktu itu benar saudara. Bagi banyak orang itu benar. Budayanya itu memang begitu. Saudara kebayang gak? Sekarang iklan kecap itu suami yang masak. Dibilang suami sejati harus bisa masak katanya. Loh ini sudah beda sekali. Ya, saudara. Bayangkan sayanya aja masih hidup. Tapi lihat budaya sudah geser. Sudah geser saudara. Apa yang dulu itu laku kecapnya gara-gara iklan seperti itu. Kalau sekarang bisa dicaci maki orang. Karena feminisme, kesetaraan gender.
Dulu tuh rupanya budayanya ya mandah saja. Bahwa suami kalau ngambek boleh keluar, istri sudah masak gimana boleh disia-siakan. Ya. Dulu tuh wajar saudara. Apa yang dulu wajar sekarang tidak wajar. Itu budaya. Lah sekarang gimana kalau ini sudah ribuan tahun saudara. Di satu negeri yang asing, di tempat yang asing. Tapi kita pikir bahwa saya tahu karena budaya saya mengatakan begini. Nah itu kesalahan utama. Itulah sebabnya saudara, saya tidak mempersulit. Tapi saya ingin memperlihatkan kepada saudara, itulah sebabnya gereja terus bekerja di dalam hal itu. Mengapa Alkitab terus-menerus disalin, diterjemahkan. Dan banyak orang-orang yang kita sebut teolog atau sarjana Alkitab atau apapun. Itu Tuhan pakai. Itu bukan untuk memperumit kita. Sehingga apa yang kita pikir mudah memang benar-benar mudah. Karena banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk membangun jembatannya. Untuk menafsirkan bagi kita dengan kata lain. Menafsirkan bagi kita. Sehingga budaya yang asing, bahasa yang asing, terbentang ribuan tahun, bisa kita tangkap pesannya dan tidak berubah. Itu yang penting. Karena kalau ini tidak ada saudara, bayangkan. 30 tahun aja sudah bergeser, itu mungkin 30-40 tahun yang lalu ya. Yang 40 tahun lebih mungkin. Sudah geser kan mengenai peranan pria, peranan wanita, suami, istri, masak. Itu geser. Bagaimana mengenai Tuhan kita? Karena manusia juga di sisi lain, di bawah sini. Aktif terus menerus membuat konsep mengenai Tuhan. Yang sesuai dengan zamannya. Saya menginginkan generasi ini menginginkan Tuhan yang seperti ini. Generasi berikutnya menginginkan Tuhan yang seperti ini. Itu akan berubah terus saudara. Itulah sebabnya satu hal ini, the speaking God, melalui firman-Nya, ini harus kita pegang menjadi salah satu dasar bagi gereja Tuhan. Nah slide kedua, jadi ini teks-teks yang akan kita akan belajar dari pemazmur, ya coba kita baca. Perlihatkanlah, Mazmur 119, 33-40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Saudara, di dalam ayat-ayat ini, firman Tuhan yang tertulis itu, kata-kata Tuhan, disampaikan dengan beberapa kata-kata yang berbeda. Tapi semuanya sama, semuanya berarti menunjuk kepada firman Tuhan, ucapan Tuhan, kata-kata Tuhan yang tertulis. Jadi misalkan dikatakan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi ketetapan-Mu yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Lalu dikatakan apa? Taurat-Mu. Taurat di sini maksudnya firman Tuhan, tulisan yang berisi kata-kata Tuhan. Lalu ayat 35, petunjuk perintah-perintah-Mu. Jadi perintah itu yang dimaksud adalah kata-katanya Tuhan. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Jadi peringatan ini yang dimaksud adalah firman Tuhan. Tulisan tentang firman Tuhan. Lalukanlah mataku daripada melihat hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Jadi jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Lalu ayat 38, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Jadi janji Tuhan itu adalah firman Tuhan yang tertulis. Lalu di ayat 39, hukum-hukum-Mu adalah baik. Lalu ayat 40, titah-titah-Mu. Jadi peringatan, hukum, Taurat, peringatan, titah, firman, itu semuanya adalah firman Tuhan, ucapan Tuhan yang tertulis. Ya, di sepanjang 119 ini, pasal yang paling panjang di dalam Alkitab, semuanya menyorot, berfokus, menitik beratkan pada firman. Ya, ini penting sekali berarti saudara. Nah lalu kalau saudara lihat,
Di dalam tiap ayat itu seperti diawali dengan satu doa. Perlihatkanlah, ya, satu permohonan gitu. Buatlah aku mengerti. Biarlah aku hidup. Condongkanlah hatiku. Ya saudara lihat, indah sekali kan. Lalukanlah mataku. Teguhkanlah pada hambamu ini. Lalukanlah celaku. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Seperti satu seruan. Seruan bahwa firman Tuhan itu menjadi doa dia supaya dia berpaut erat dengan firman Tuhan. Karena semua tahu, nabi-nabi yang menuliskan ini, bahwa Allah kita semua adalah the speaking God. Allah yang berbicara. Saudara, jadi bandingkan dengan konsep-konsep ilah yang lain yang membisu. Kalau mau bicara, bicaranya diwakili oleh manusia. Jadi suka-suka manusia yang bicara. Saudara ingat pengalaman itu, Elia di Gunung Karmel melawan 450 nabi-nabi Baal. Kan pertandingan kan? Ya, kamu bikin di situ korban bakaran, saya juga bikin di sini. Tidak boleh nyalakan api. Lalu panggil Baalmu itu. Siapa yang menjawab? Dialah Tuhan. Jadi mereka terus menerus berjam-jam dari pagi sampai tengah hari. Bertingkah laku sedemikian memanggil Baalnya. Ya Baal, jawablah kami. Saudara tahu sebenarnya kalau pada waktu Baalnya benar-benar jawab, ya ada apa? Wah, mereka kaget saudara. Karena sebenarnya imam-imam Baal itu tahu bahwa Baal mereka itu bisu, itu benda mati. Ya, jadi kalau beneran jawab kaget, karena mereka tahu ilah mereka itu tidak berbicara. Hanya Elia yang tahu bahwa Tuhannya itu yang berbicara. Yang memberi respon, yang menjawab. Nah, slide ketiga. Jadi kita akan pecah ayat-ayat ini ya menjadi beberapa poin. Yang pertama ini, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih kuat. Ya, kalau ini kan perlihatkan, sekedar orang melihat. Tapi sebenarnya maknanya memang dalam bahasa Ibrani itu teach me, oh Lord. Ajarkan aku Tuhan. Sesuatu yang lebih mendalam, yang lebih jauh gitu. Diajar. Jadi bahasa aslinya itu seperti orang menunjukkan sesuatu, point out. Atau ibarat orang merentangkan busur dan anak panah itu mengarahkan pada satu sasaran. Seperti dengan anak panah memanah pada satu titik, satu sasaran. Artinya menunjukkan ini sasarannya, ini tujuannya. Diajar supaya orang tahu bahwa inilah tujuannya. Jadi saudara, di dalam hidup ini kan banyak pilihan kan. Kita banyak membuat keputusan. Tapi Tuhan punya satu tujuan bagi kita. Dan firman Tuhan ini mengarahkan kita kepada tujuan itu. Jadi mengajar itu sedemikian supaya hidup kita itu terarah pada tujuannya Tuhan. Bukankah kita tiap hari bikin pilihan? Saudara bangun tidur saja kita punya pilihan. Ya minimal ada dua kan. Mau baring lagi, tidur lagi atau bangun. Ya langsung keluar gitu. Pilihannya dua. Saudara coba pakai baju pilihan bukan? Pilih kan. Ya, itu pilihan yang boleh dibilang remeh-temeh. Lalu selanjutnya banyak pilihan-pilihan yang vital di dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan memandu kita, menunjukkan pada kita satu tujuan, satu arah yang vital. Nah lalu kalau dilihat petunjuk ketetapan-ketetapanmu, di situ terkandung kata jalan saudara. Derek bahasa Ibraninya jalan. Jadi ada banyak jalan, tapi hanya satu jalan kebenaran. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ratusan tahun sebelumnya Nabi juga menunjuk. Inilah jalannya, Nabi Yesaya kalau nggak salah. Berjalanlah menempuhnya. Jadi semua nabi-nabi Tuhan itu, rasul-rasulnya, murid-muridnya, dan akhirnya digenapi di dalam Kristus. Semuanya sebelumnya menunjuk pada satu jalan. Dan finalnya pada waktu Yesus datang dan dia katakan akulah jalan. Itulah sebabnya firman itu menjadi manusia. Logos itu sudah menjadi manusia. Firman. Bagi kita firman itu akhirnya ditulis. Sehingga saudara, dari sini kita mengenal Allah itu seperti apa. Apa yang dia mau. Apa sih rencananya. Semuanya menunjuk kepada Kristus. Dan sesudah itu murid-muridnya menggenapi lagi dengan banyak petunjuk. Jadi banyak jalan, tapi satu jalan. Dan itu mengandung ketetapan Tuhan, saudara. Ya bahasa lainnya itu dekret, sesuatu yang Tuhan tetapkan. Dia menulis saudara. Jadi Tuhan tuh gak open.
Ya terserah manusia semua. Kamu pilih jalanmu sendiri, jalanmu sendiri. Saudara, kalau Tuhan tidak punya satu rancangan, dia bukan Tuhan. Sebenarnya kalau saudara lihat dari Alkitab, itu kan Alfa Omega, kejadian. Dari awal kejadian Tuhan sudah memperlihatkan rancangannya apa. Mengapa dia ciptakan bumi? Mengapa dia menghadirkan manusia? Kan diberi mandat, apa tujuannya manusia? Jadi manusia sejak awal memang makhluk yang tunduk kepada satu rancangan. Manusia punya pilihan, lalu dia gagal. Tapi apakah rancangan Tuhan terus dicabut? Tuhan berpindah-pindah dari plan A, plan B sesuai dengan manusia. Tidak, rancangan itu tetap plan A. A ya A. Hanya rancangan itu kan diterjemahkan di dalam sejarah manusia, dalam hidupnya manusia. Menjadi ruang dan waktu. Jadi tetap A, saudara. Hanya A ini harus bergerak dari A1, A2, A3, terus sampai kepada wahyu. Kalau saudara lihat sebenarnya itu sudah close rancangan Tuhan itu. Kalau kita pelajari kita ada di tengahnya. Awalnya apa, ujungnya apa itu sudah jelas. Bahwa nanti akhirnya kita yang di dalam Tuhan akan menjadi ciptaan-ciptaan yang bertubuh mulia. Kebangkitan yang kedua. Langit dan bumi yang baru. Itu kan ujungnya. Saudara percaya enggak itu terjadi? Apakah open saudara? Enggak, close. Sudah ada rancangan Tuhan di situ. Alfa Omeganya Tuhan sudah siapkan. Kalau kita bilang tidak, berarti saudara enggak percaya pada akhir dari kitab Wahyu. Ya, renungkan konsekuensinya saudara. Jadi itu dekret. Nah, jadi ini bagian kita saudara. Begitu kita dapat rancangan Tuhan itu, pegang seumur hidup. Ini yang dikatakan, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi dua teks ini bicara mengenai satu jalan bagi kita. Yang akhirnya ternyata di dalam Kristus. Sekali kita menemukan jalan itu saudara, pegang seumur hidup kita. Apapun yang terjadi. Karena banyak hal yang akan terjadi yang kita tidak tahu. Baik, next berikutnya. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Saudara lihat ini satu urut-urutan yang logis sekali. Buatlah aku mengerti. Mengerti. Lalu yang kedua, memegang. Ketiga, memelihara. Mengerti, memegang, memelihara. Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan itu bukan hal-hal yang istilahnya mistik. Yang nggak ngerti pokoknya. Orang mendapatkan mengenal Tuhan itu dengan cara yang trans gitu. Kayak orang kerasukan. Bukan saudara. Tuhan masuk di dalam akal budi kita. Sehingga kita mengerti. Itulah sebabnya saudara. Dimanapun misionaris itu datang ke satu tempat yang asing, tujuan jangka panjang dia adalah menerjemahkan Alkitab. Kalau tempat yang asing itu nggak ngerti. Ya, pertama sebelumnya dia harus berusaha dulu bisa kontak kan. Kalau enggak kan cukup dengan ritual-ritual saja, dengan simbol-simbol, dengan lambang-lambang, dengan ritual, pokoknya ngerti. Tidak saudara. Kekristenan adalah hal yang dijangkau melalui akal budi kita. Sehingga itu menetap, itu menjadi satu cara pandang. Dasar dari segala keputusan-keputusan manusia. Satu dasar yang kokoh, di atas itu kita membangun hidup. Hal yang ada di dalam akal budi, bukan sesuatu yang aneh-aneh, yang mistik. Jadi pertama harus bisa mengerti firman Tuhan itu. Nah lalu di sini dijelaskan lebih jauh, buatlah aku mengerti. Makanya dikatakan di awalnya, teach me O Lord. Perlihatkan tuh, ajar aku Tuhan. Jadi ini sesuatu yang harus kita pelajari saudara. Enggak bisa otomatis. Segala sesuatu kita belajar kan di dalam hidup ini. Lalu mengapa kita katakan mengenai firman Tuhan otomatis? Padahal dalam banyak hal lain yang kecil-kecil pun kita belajar. Kita meluangkan waktu di situ. Jadi kita mengerti mengapa gereja selalu mengajarkan, menganjurkan, baca Alkitab, pelajari Alkitab, renungkan Alkitab. Karena memang harus belajar. Jadi saudara, kita menyadari bahwa bagi banyak dari kita masih terbiasa dengan misalkan ayat-ayat populer. Ya. Ayat-ayat yang bagi kita akrab gitu. Karena sering dikhotbahkan, sering dikutip. Itu baik saudara. Ya, misalkan kita ingat yang paling kita suka misalkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya amin, Yeremia 29. Ya kita pegang, kita sering kutip itu. Ya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya mintalah apa saja. Percaya dalam hatimu kamu sudah menerimanya maka itu akan diberikan kepadamu. Ya banyak ayat-ayat yang kita jadikan seperti kalimat motivasi. Nah saya katakan itu baik, itu enggak salah saudara, itu baik. Itu bagus, itu pasti memberi dampak pada kita. Memberi dampak yang baik, yang ilahi, saya percaya. Tapi tidak cukup saudara. Kalau kita hanya berhenti sampai di situ, berarti firman Tuhan yang begini kaya saudara. 66 kitab ini, kita hanya petik-petik ambil kata-kata motivasionalnya saja. Saudara bayangkan kalau saudara membaca satu cerita, lalu saudara abaikan ceritanya, abaikan karakter tokohnya, abaikan alurnya, plotnya, ujungnya apa. Saudara hanya petik-petik misalnya si tokoh itu mengatakan satu kalimat yang memberi semangat, saudara ambil itu. Lalu tokoh B mengucapkan kata-kata yang baik, yang enak didengar, saudara ambil itu. Saudara ngerti gak bukunya? Tapi banyak orang memperlakukan Alkitab seperti itu, hanya puas dengan cuplikan-cuplikan comot sana comot sini saudara. Dan bahayanya apa yang diambil dicuplik lalu dirangkainya itu tidak menurut alurnya Alkitab. Dirangkainya dengan semangat zaman yang lagi berlaku sekarang, yang lagi populer. Saudara itulah sebabnya Tuhan tidak tinggal diam kan. Dia membangkitkan terus orang-orang. Dan kita bisa mewarisi itu semua. Saudara tahu mengapa Tuhan harus membangkitkan reformator kita Martin Luther? Ya karena akhirnya gereja mulai ngaco kan di dalam semangat zamannya, lihat kebutuhannya lagi butuh duit, bikin indulgensi. Ya itu contoh di dalam sejarah. Jadi bisa menyeleweng. Tapi tiap kali Tuhan bangkitkan saudara, itu yang besar. Di luar itu banyak mungkin yang kita tidak kenal. Tapi pemikirannya itu tetap membawa gereja tetap pada alurnya. Jadi ini harus kita sadari. Jadi kita perlu bertumbuh. Ya, ayat demi ayat yang lepas-lepas itu baik. Tapi sekali lagi tidak cukup saudara. Karena ini satu cerita, satu kisahnya Tuhan. Ada benang merahnya saudara Alkitab itu. Bukan cuplikan sana sini lalu kita yang rangkai sendiri dengan ide kita. Ya ada alurnya, ada tujuannya. Baik, slide kelima. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Sebab aku menyukainya. Saudara, hidup menurut petunjuk perintah dan menyukainya. Umumnya orang kalau diberi perintah, secara natural dia nggak begitu suka. Ya karena harus saja. Ya nggak enjoy, nggak menikmati gitu. Tidak menjadi motivasinya, karena harus. Misalkan orang dewasa ya tahu harus lakukan. Tapi mengapa pemazmur katakan, hidup menurut petunjuk perintah sebab aku menyukainya. Jawabannya di ayat 36. Condongkanlah hatiku. Karena hatinya sudah condong saudara. Jadi kalau kita ingin belajar hal-hal yang penting yang disampaikan oleh Mazmur ini. Mengenai the speaking God. Ini langkah-langkahnya berarti. Condongkan hati kita kepada petunjuk perintah Tuhan. Dan jangan kepada bahasa Inggris selfish gain. Ya, laba itu memang bahasanya bisnis banget ya, seolah hanya untuk pedagang. Tapi pokoknya ini mengenai egoisme, mengenai hidup yang berpusat pada diri sendiri. Saya mau ini, saya nggak suka ini, saya pengen ini. Pokoknya selfish gain. Nah, orang Kristen yang bertumbuh, yang dewasa, lepas dari itu. Dan dia mencondongkan hatinya, hasratnya, energinya, sumber-sumber dayanya kepada petunjuk perintah-perintahnya Tuhan. Karena dia tahu itu penting. Itu yang membawa dia pada jalan kehidupan. Bukan pada selfish gain. Ya. Slide ke-6. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Saudara ayat 37 ada hal yang dikontraskan di situ. Pertama hampa, kedua hidup. Ya, lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalanmu. Jadi jalan-jalan Tuhan itu membawa kehidupan.
menghidupkan dan terus membawa kita pada kehidupan. Di luar itu adalah hampa. Hampa artinya kosong, artinya mati. Nah saudara, ini terutama biasanya, umumnya, akan terbukti pada akhir, saudara. Jadi hati-hati, itulah sebab banyak orang terlambat. Kalau saudara mendengar kisah orang yang hebat dan lain sebagainya, lalu pada satu titik dia mengatakan, semua yang kuperoleh dalam hidup ini adalah hampa. Itu semua kosong, aku tidak mendapatkan apa yang berarti. Saudara, itu karena orang tersebut sudah berbaring di ranjang pesakitan, sudah ada di akhir hidupnya, sudah tidak berdaya. Barulah orang menyadari, hampa semua yang kuperoleh dalam hidup ini. Aku kaya, aku berpengaruh, aku hebat, aku ini itu, semuanya hampa. Ya karena dia sudah di ujung, di ranjang pesakitan, saudara. Kebanyakan orang kalau dia lagi hebat-hebatnya, ya dia pikir ini isi, bukan hampa. Saya masih bisa pengaruh, saya lagi di atas, saya lagi begitu hebatnya. Enggak sadar. Tapi firman Tuhan mengingatkan pada kita, apa yang hampa dan apa yang hidup. Dan puji syukur pada kita menemukan apa yang menghidupkan itu. Pada waktu kita masih sehat, pada waktu kita aktif, kita bekerja, saudara. Amin. Itu kasih karunia bagi kita. Jadi sekaligus Mazmur ini memperlihatkan apa yang penting. Ini satu warning bagi kita. Nah, itulah sebabnya hidup itu dikaitkannya dengan janji Tuhan. Artinya sesuatu yang ada di depan. Saudara, belum semua janji Tuhan itu genap di dalam hidup kita. Janji yang paling ultimate, janji yang paling tinggi itu digenapinya justru nanti. Jadi sekarang kita menggenapi, Tuhan menggenapi pada kita hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Tapi itu belum total, saudara. Itu kita harus sadari. Ada satu janji yang letaknya itu nanti. Ya, jadi bagaimana kita bisa melalukan mata kita daripada hal yang hampa dan terus ada dalam kehidupan karena kita memegang janji Tuhan yang di ujung nanti. Ya, makanya ini baru masa Paskah ya, kita ingat khotbah-khotbah minggu lalu mengenai kebangkitan. Jadi kaitannya dengan janji Tuhan. Ya, slide 7. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Saudara, kita melihat satu paradoks di sini. Di satu sisi pemazmur mengatakan ada celah yang menggetarkan. Tapi pada waktu dia melihat pada hukum, dia melihat, memandang itu baik. Nah ini aneh saudara. Celah itu kan bicara mengenai dosa, mengenai cacat, mengenai kesalahan, mengenai kejahatan sebenarnya. Biasanya orang kalau berbuat salah, berbuat jahat, takut sama hukum. Ya kan? Dia ingin menghindari hukum, dia ingin sembunyi. Tapi lihat pemazmur, dia menyadari celahnya, tapi lalu waktu dia memandang hukum Tuhan, dia katakan itu baik. Padahal hukum yang ditulis di sini itu keras loh saudara. Ya, itu artinya pengadilan sebenarnya. Pengadilan Tuhan itu baik. Dia tahu dia penuh celah, tapi pada waktu dia melihat pengadilan Tuhan, dia katakan itu baik. Ya, mengapa saudara? Pengadilan itu kan artinya orang diobserve, diteliti, ditanya, diselidiki, lalu divonis. Takut saudara orang kalau punya kejahatan. Tapi mengapa pemazmur katakan hukum-hukum adalah baik? Nah inilah prinsip kasih karunia saudara. Dia tahu, dilalukan celahnya itu, lalukanlah celaku. Saudara pemazmur tahu, dia tidak bisa menanggung kesalahannya sendiri. Kalau sambil memikul segala cacat celahnya, lalu dia berdiri di hadapan hukum Tuhan, celaka binasa. Tapi dia tahu, itulah sebabnya saudara, lalukanlah, pass over, ya dilalukan gitu. Harusnya kan kita, pada waktu malaikat maut itu datangnya rumah demi rumah, harus dia masuk dan cabut nyawa anak sulungnya. Tapi kan ada darah dioleskan di ambang pintu itu, maka dia lewat, dilalukan, pass over saudara. Ya, jadi celah kita itu dilalukan di sini. Baik, sekarang yang terakhir. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Jadi saudara, inilah akhirnya yang disodorkan oleh pemazmur. Bagaimana dia akhirnya menata hatinya sedemikian. Sehingga hatinya itu condong dan terarah dan merindukan. Ya, saudara ingat kan ungkapan lain seperti rusa rindu akan sungaimu. Ya, dia merindukan Tuhan itu sedemikian.
Jadi saudara, mari kita bangun. Ini bukan bicara perasaan sekali lagi. Ini bicara keputusan. Ini bicara pilihan kita. Ini bicara hal yang bisa kita lakukan. Sekaligus bicara hal-hal yang kita tidak bisa untuk tidak lakukan. Banyak hal yang bisa kita nggak lakukan. Dan ada satu hal yang indah yang kita bisa lakukan. Hati yang rindu. Jadi mengetahui bahwa keadilan Tuhan itu justru menghidupkan. Ya, baik, slide terakhir. Nah jadi saudara, mudah-mudahan dengan gambar ini bisa sedikit lebih jelas. Allah berbicara ya dengan firman-Nya, dan firman-Nya itu sudah tertulis, Alkitab kita. Sudah diterjemahkan, banyak pengajaran-pengajaran yang sehat beredar di dalam gereja. Kita bisa belajar dari situ. Ada home cell, ada kelompok diskusi atau apapun. Itu semua adalah dalam rangka kita mempelajari firman yang tertulis. Supaya itu menghidupkan kita. Jadi berguna pada waktu kita lagi menempuh jalan kita ini. Kita sudah ada di dalam jalan kehidupan. Nah kita tahu bahwa ada banyak hambatan. Ini tidak semulus ini saudara. Kita dengar jalan, kita baca jalan. Banyak distraksi, banyak hambatan, banyak pencobaan, banyak pergumulan. Tapi ini resep yang kita gali dari Mazmur tadi. Pertama, pegang seumur hidup. Bahwa itu warisan kita, harta kita. Yang kedua, pelajari. Ya, ini langkah yang sangat praktis sekali. Saudara, jangan kita abaikan dan kita lebih tertarik pada kutipan-kutipan di sana sini. Sekarang kan musimnya orang mengutip kan. Kadang mengutip dari siapa gitu. Ya kita anggap ini orang keren lah di dunia maya itu. Seorang filsuf. Yuval Noah Harari misalkan. Wah hebat ya dia. Seorang masih muda tapi sudah jadi filsuf gitu. Kata-katanya dikutip. Orang peduli pada hal itu saudara. Bukankah kita punya harta panduan yang paling indah? Yaitu Alkitab kita. Jadi pelajari. Dan yang penting selalu condongkan hati saudara. Ini yang didorong oleh pemazmur. Arahkan hatimu, condongkan hatimu ke arah sana. Amin. Mari saya undang worship team naik, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Sebenarnya Engkaulah yang menemukan kami Tuhan. Kami mencari-cari banyak hal di dalam hidup ini. Tapi akhirnya Tuhanlah yang menemukan kami. Pada satu titik di dalam hidup ini, Engkau hadir dan menyatakan dirimu. Pengalaman kami satu dengan yang lain mungkin berbeda-beda. Tapi kami semua sama, yaitu berjumpa dengan penebus kami yang hidup. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Sejak itulah hidup kami ini berubah. Tuhan, biar kami selalu mampu mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Dengan kekayaan firman-Mu, dengan harta yang begini berharga. Kami bisa mempelajarinya Tuhan. Kami bisa mendapatkan petunjuk. Kami bisa makin teguh di dalam jalan kami. Karena kami belajar firman-Mu. Pimpinlah gereja-Mu ini ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu. Supaya hati kami selalu condong pada firman-Mu. Di antara banyak kerinduan kami, hal yang paling kami rindukan adalah the speaking God. Bahwa Engkau Allah yang berbicara melalui firman-Mu. Berkati ya Tuhan gereja-Mu ini dalam jalan hidup kami. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.